Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Di depan saya kali ini adalah mobil Mitsubishi Pajero Sport Facelift 2021, edisi terbaru Mitsubishi Pajero Sport yang mukanya semakin mengotak, semakin gagah, dan semakin macho, bosku. Nah, mobil ini tidak mendapatkan skema pemotongan PPNBM seperti yang berlaku di rival terberatnya. Karena kenapa? Mobil ini memang tingkat kandungan dalam negerinya itu atau TKDN-nya itu nggak sampai di angka 60%, dan artinya secara kualitas mobil ini adalah mobil dengan kualitas internasional, bukan kualitas nasional. Yang mana yang lebih baik di antara keduanya? Silakan kalian nilai sendiri, karena menurut saya penilaian masing-masing orang berbeda soal itu. Hal yang menjadi good news-nya adalah bahwa mobil ini itu sekarang bosku per bulan ini itu sudah ditawarkan dengan diskon. Jadi kalau kalian merasa waduh nggak ada potongan PPNBM padahal pengen banget nih Pajero yang super gagah ini, nggak usah khawatir, nggak usah gundah gulana, nggak usah galau. Tetap ada diskon sebagai berita baik untuk kalian yang menginginkan Mitsubishi Pajero Sport yang ada di depan kita kali ini. Nah, di sini ada yang warnanya putih, ada yang warnanya coklat kayak gini ya, lalu kemudian putih lagi, ada hitam dan hitam lagi yang ada di sana. Nah, semua yang ada di depan kita kali ini adalah yang varian Dakar, harganya 587 juta. Kalau misalkan dikurang dengan diskon, untuk lebih jelasnya kita akan sampaikan melalui nomor kontak yang ada di deskripsi. So kalian tinggal klik nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita discuss mengenai itu. Nah, sebelum kita ke itu, sebelum kalian klik link WhatsApp yang ada di deskripsi, sedikit saya overview ya, sedikit ya, kita mengulangi overview kita tentang Mitsubishi Pajero Sport. Untuk yang Dakar 4x2 ini, apa yang membuat mobil ini beda dengan Dakar 4x4 kali ini adalah yang pertama tentu pada emblem Mitsubishi yang ada depannya ini nggak dibungkus oleh semacam kaca mika kayak gitu, karena dalamnya nggak ada sensor. Kalau yang Ultimate dengan 4x4, Ultimate 4x2 dengan 4x4 dalam sini ada sensor, jadi bungkus kaca mika gitu. Nah, untuk bagian depannya semua udah ada sensor parkir ya. Untuk bagian depannya ada 4, lalu kemudian untuk lampunya, headlampnya ini udah pakai proyektor LED untuk lampu jauh, lampu dekatnya, dan di bawah sini ada DRL-nya yang ini cakep menyala dari sini, lalu kemudian di sini lebih terang lagi. Gagah ini. Ada washer, lalu kemudian untuk bawah sini ada fog lamp, lampu sen dengan cornering lampnya. Ini cornering lampnya, jadi kalau sen jadi nyalakan ini ikut menyala, berarti mobil akan berbelok ke kanan. Nah, itu. Lalu kemudian di bawah sini ada front undergarnish dan ada besi pelindung pada bagian mesin yang ada di bawah sini yang membuat mobil ini ketika masuk di medan yang cukup ekstrim tentu akan lebih terlindungi. Nah, untuk velgnya dual tone, ini ya, velgnya dual tone dengan pengereman depannya sudah menggunakan disc brake, bannya pakai Bridgestone, dan ini bannya yang pakai HT, nih, pakai yang HT, Dueler HT, ringnya 18, ukuran bannya 265/60. Nah, itu di samping ada footstep. Lalu kemudian ini spionnya nggak ada kamera 360 untuk yang Dakar 4x2, dan di sini udah ada lampu sein pada housing spionnya. Dan untuk tombol pintunya, tuas pintunya di situ dipasang tombol karena mobil ini udah pakai keyless. Garis jendelanya sama semua, chrome untuk semua jenis atau varian Pajero Sport. Lalu kemudian di bagian sebelah kiri pun tetap ada tombolnya. Nah, sedikit butuh effort untuk menutup pintunya karena kenapa? Memang peredaman daripada mobil ini maksimal dan luar biasa. Di atas ini ada roof rail yang kalian tinggal belikan rak atau roof rack kayak gitu, atau box, tinggal dipasang ke atas. Itu akan membuat mobil ini jadi lebih gagah dan lebih look adventure kayak gitu. Nah, dari belakang itu bohai banget kelihatannya Pajero Sport ya. Edisi yang sekarang dengan spoiler yang melekuk mempertegas posisi shark fin antena dengan roof railnya itu. Lalu kemudian lampunya udah nggak terlalu memanjang, menangisnya udah nggak parah, air matanya nyampe ke bawah. Tapi balik lagi, itu selera menurut saya ini cakep. Kalau dibandingkan dengan Expander, si Pajero ini unik sendiri, sama seperti yang ada di Triton yang di sampingnya itu. Dia unik sendiri dengan bentuk lampu yang
memanjang ke bawah. Nah itu, ini footstepnya sangat kokoh ya, footstepnya. Nih, gini nih. Lalu kemudian untuk ban belakangnya kayak gini, dia pengeremannya udah pakai disc brake juga atau cakram. Sorry kalau di sini ada banyak suara angin ya, karena memang sekarang musim badai, dan kita ucapkan atau kita doakan buat saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, kali ini terkena bencana badai. Semoga semuanya baik-baik saja, dan buat yang menjadi korban dari bencana, insya Allah mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan tentu itu akan memberikan luka tersendiri buat keluarga yang ditinggalkan. Tapi yang jelas semoga tetap semangat, diberikan ketabahan, kekuatan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kupang, dan semoga di Nusa Tenggara Timur pada umumnya, dan semoga segera recovery untuk bisa kembali beraktivitas seperti semula. Nah itu, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Oh, tapi sebelum bagian dalam saya mau nunjukin satu hal di sini tadi. Nah, ini dipasangin pelindung semua di sini, dan di bawah sini ada pelindungnya bagian dalam sini nih. Nah, ini cukup kokoh materialnya. Ini saya nggak tahu nih fungsinya apa ya untuk yang ini. Dan ini kalau kita lihat rangkanya nih seperti ini, ketebalannya, aduh cakep. Nah nih, bagian bawahnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk stabilizer kalau nggak salah. Dan yang ini ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah silakan dikoreksi. Nah kayak gitu. Wah cakep. Nah sekarang kita lihat trim pintunya. Untuk trim pintunya seperti ini. Di sini bahannya soft dengan stitching asli, dudukan dan sandaran tangannya. Dan di sini ada black piano untuk list yang ada di pintunya bagian dalam. Ini ada yang bilang, waduh kurang nih. Kalau di Thailand nggak salah dibungkus pakai kulit, yang ini belum. Ya kalau kalian mau bungkus sendiri juga bisa, tapi yang jelas miliki dulu unitnya ya. Nah, kuncinya kayak gini. Masih kurang lebih sama dengan edisi sebelumnya untuk kunciannya. Dan yang ini itu belum ada kick sensor untuk power tailgate. Nah, ini elektrik 8 arah ya yang ini. Naik turun, maju mundur dan seterusnya. Lalu kemudian transmisi otomatis hanya ada 2 pedal. Ada sunroof bosku. So kalian bisa lebih terang di bagian dalam dengan adanya sunroof tuh. Nah ini footstepnya. Ini akan sangat membantu. Sorry batuk. Ini akan sangat membantu pada saat kita naik ke atas mobilnya. Nah ini kita turunkan dulu, lalu kita mundurkan full. Dan ini joknya, aduh, empuk dan nyaman dan mewah, sama seperti material jok yang ada pada bagian setirnya. Kita coba naik deh untuk lihat ke sisi dalamnya, dan kita coba tutup deh karena dari luar suaranya ribut banget. Head unitnya ini 8 inci dengan banyak fitur-fitur yang ada di situ. Ada pedal shift juga kalau kalian merasa bahwa aduh, Pajero Dakar kok nggak ada yang matic. Kenapa yang matic cuma ada di exit? Ya, yang saya bisa tambahkan mengenai stigma itu adalah bahwa si Pajero Dakar ini memang matic, tapi dengan pedal shift itu otomatis akan menjadi berasa manual tanpa butuh effort untuk kita mesti injek kopling lagi karena dia matic, tapi kita bisa merasakan sensasi manual. Nah, manual exit dengan automatic pakai pedal shift menurut saya kurang lebih hampir sama. Karena kenapa sih Dakar ini tenaga mesinnya lebih besar daripada mesin yang ada di exit, karena ini menggunakan mesin terbaru. Kalau yang exit masih menggunakan Pajero sebelumnya. Ya, bukan yang ini, bukan mesin yang terbaru. Saya lupa nomor serinya. 45DN saya lupa intinya persisnya. Udah tua jadi pelupa saya. Nah, di sini untuk sandaran kaki ada stitchingnya juga, dan ini kulit jadi nyaman kita di sini. Yang istimewa tempat penyimpanan rahasia yang ada di bawah nih, bisa naruh handphone, dan ini tembus ke sebelah.
Kita tembus ke sebelah. Dan di sini udah pakai auto hold, jadi otomatis akan menahan mobil pada saat kita di parkiran tanpa harus menginjek rem terus. Ketika misalkan mobil parkir kan biasanya kalau misalkan di lampu merah, bukan parkiran ya, lampu merah, kita mau stop and go, lampu merah kita tinggal injek remnya dalam-dalam, udah otomatis ke hold kalau kita aktifkan auto holdnya. Nah, untuk parkirnya dia udah pakai parkir elektrik, dan ini transmisinya dibalut kulit, ini dibalut kulit pula. Nah, ini untuk mode manualnya bisa. Pengaturan AC-nya dual zone, bisa mengatur untuk bagian sisi driver atau penumpang sebelah kiri masing-masing bisa. Tinggal diatur di sini, synchronize atau unsynchronize. Di bawah sini ada tempat penyimpanan. Sini juga dilapisin karet. Cup holder ada 2. Dan ini menahan botol yang kita taruh, jadi enggak terguncang-guncang, atau orang Makassar bilang enggak terguncang-guncang ji bosku. Nah, ini tempat penyimpanan yang ada di bawah sini. Terus ada konsol tengahnya ini. Mewah seperti pesawat tempur ya. Nih, naik ke atas, dan di bawah sini ya tempat penyimpanan. Ada aparnya dan P3K juga. Elektrokromatik untuk bagian spion tengahnya dan lampu bacanya. Terangnya bagus. Ini untuk membuka ininya, sunroofnya, dan ini bisa ditutup lagi kayak gini kalau kita mau. Cakep. Mending ditutup kali ya. Dan ini joknya di belakang sini, nih kelipat ya. Nah, ini kalau misalkan terlipat full, nanti kita lihat di baris kedua. Nah, itu yang ada di baris pertama. Di sebelah kanan ini di bagian trim pintu ada power window, bagian driver auto, yang lain masih belum. Ada door lock, ada door lock power window, stability control, sensor, lalu kemudian start dan stop engine button, pengaturan spion ada juga di situ, lalu kemudian lampu ada di sebelah kanan tuasnya. Untuk wiper ada di sebelah kiri, dan di sini ada grip. Di atas sini ada grip retract juga, dan visibility cukup luas. Dengan mode berkendara yang orang bilang commanding banget. Nah, satu hal yang istimewa lagi adalah ini kelihatan dengan cukup jelas untuk bagian kap mesinnya. Nah, ini paling turun kayak gini nih. Nah, ini paling turun. Kita majukan. Nah, dengan posisi mengemudi yang proper seperti ini, itu di depan cukup kelihatan bagian kap mesinnya. Jadi kita berasa arogan menggunakan Pajero Sport yang memang tampaknya itu atau tampilannya sangat arogan dan zangar. Ini hard plastik, soft touch. Nih ya, plastik. Nah, ada cruise control. Aduh, kita mengemudi nggak perlu capek-capek ya dengan cruise control ini. Mobil ini bisa jalan dengan sendiri tanpa kita nginjek gas. Lalu kemudian ada audio voice command di bagian bawah sini sepertinya, mengangkat dan menutup telepon. Sebelah kiri ada juga music. Ini untuk akses head unitnya, dan termasuk untuk audio switch steeringnya. Dan ini layarnya depan kayak layar Android, sama seperti yang ada di sini. Mewah bosku. Satu kata untuk Pajero Sport adalah mewah. Mewah, sporty, sama seperti namanya. Pajero Sport ya, sporty. Ya, itu untuk yang baris pertama. Di bawah sini ada speaker juga, lalu kemudian ada cup holder pocketnya. Dan ini ya istimewa, mewah dan istimewa. Yaudah, kita turun untuk melihat baris kedua. Nah, untuk baris keduanya ya, ini kita merefresh aja ya, karena sebelumnya kita udah pernah review juga. Buat kalian yang mungkin ketinggalan videonya, silahkan dicek uploadan kita sebelumnya atau dinonton video ini aja. Nah, di bawah sini ada lampu lagi. Jadi kalau misalkan kita mau turun, kita nggak tahu di sini ada got apa nggak. Kalau misalkan malam hari, akan sangat dibantu oleh lampu ini. Hal kecil yang sangat amat membantu. Nah, ini soft touch. Dan kalau kalian lihat yang ini itu bagian yang ininya ini masuk ke dalam sini.
masuk ke dalam sini. Jadi ketika mobil ini berjalan lalu kemudian keciprat lumpur, itu nggak masuk ke bagian sisi dalam pintu mobilnya, sehingga mobilnya akan tetap kelihatan bersih pada bagian sininya. Sini ada kacanya untuk peredam. Di bagian dalam sini ada lagi kaca untuk peredam, cup holder di bawah, grip di atas, lalu kemudian sandaran dan dudukan tangannya dengan kulit, piano black lagi di sini, dan tuas untuk membuka dan menutup pintunya. Nah, ini untuk joknya dia lipatannya 60-40, ini 40, sebelahnya 60. Dan kalau dia dilipat full itu bisa serata lantai, nanti kita lihat di situ. Nah, di atas ini ada pengaturan AC dan lampu baca juga. Nah, blower AC-nya masing-masing ada di samping. Keren ya. Ada grip di sini untuk kita pegangan pada saat naik, dan ditambah lagi di sini pegangan pada saat kita di atas mobilnya. Yeay, ini kokoh sekali. Kokoh sekali, bosku. Nah, itu untuk sisi baris keduanya. Nah, ini butuh effort untuk menutupnya, tapi nggak terlalu banyak effort sih sebenarnya untuk menutupnya. Nah, yang hitam ini, aduh, garang bos. Yang ini adalah expander yang black edition tapi warna putih. Bingung kan kalian? Bingung toh? Black edition tapi warna putih. Ya, ada beberapa titik yang dia dibikin jadi black, jadinya black edition, seperti velg, housing spionnya, line beltnya, dan di bawah sini lebih sporty dengan tambahan begitu. Nah, bagian belakang hanya ada emblem Dakar karena ini varian Dakar. Lalu kemudian di bawah sini ada rear undergarnish, ada ban serep yang belum ada covernya. Aduh, semoga ada Pajero yang black edition lagi tuh, Rockford Fosgate. Nah, ini bagian belakangnya nih, kolongnya. Dan untuk ban serepnya nih full size, tinggal ganti. Nah, ini kayak gini nih, kolong-kolong kayak gini. Exhaustnya, knalpotnya ini untuk menarik pada saat ada mobil mogok, pengen dibantu. Nah, kayak gitu. Pajero Sport emblem dari situ. Di sini adalah kamera mundur, udah ada rear defogger juga, spoiler di atas dengan high mode top lamp. Nah, ini lampunya LED, yang ini masih halogen di atas. Nah, untuk sisi dalamnya karena dia belum electric power tailgate, jadi ya masih dibuka manual seperti tadi. Sini ada buku petunjuknya, tempat penyimpanan di bagian bawah sini. Cukup luas tempat penyimpanannya. Lalu kemudian di sini ada hooknya juga, kalau misalkan kalian bawa barang butuh diikat. Dan ini bisa dilipat. Mana nih melipatnya? Nih, bisa dilipat ke depan kalau kalian butuh tempat penyimpanan yang lebih luas, dan ini akan jadi lebih rata lagi. Tapi sebelum melipat, yang ini mesti dinaikkan dulu sih. Nah, kayak gitu. Dinaikkan kayak gitu, lalu kemudian ininya dilipat. Jadi effortless. Kalau si rival kan dia modelnya digantung ya, jadi maybe sedikit agak ngangkat kalau yang itu, dan tetap akan mengganggu space pada bagian sisi kiri. Tapi menurut saya sih ya itu masing-masing selera, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini ada power outlet juga di belakang, cup holder juga ada di situ. Di bagian sebelah kiri nggak ada. Nah, untuk dalamnya dia perpaduan antara warna hitam dengan warna beca yang ada di atasnya. Jadi ya cakep lah. Sekali lagi, untuk harga daripada new Mitsubishi Pajero Sport Facelift 2021 ini, yang Dakar ini harganya 587 jutaan. Dan buat kalian yang menginginkan mobil ini, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita diskus mengenai harga, termasuk diskon bosku. Diskon bosku, ada diskonnya bosku. Itu adalah berita baiknya. Nah, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada keliru atau salah dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye. Mendung lagi, aduh.